Nah, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan tentang pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya, visi dari Bapak Gembala Pembina yang kita kasihi yaitu Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan menjadi pemenang. Amin. Saya percaya semua sudah tahulah, Bapak Gembala pasti sudah berulang-ulang kali menyebut visi ini. Tetapi perlu kita ingat bahwa untuk bangkit tidak mungkin tanpa pengharapan. Ya, karena kalau kita nggak ada punya pengharapan berarti kita dalam keadaan putus asa, justru bukan bangkit malah jatuh seperti itu. Ya, oleh sebab itu kita butuh sekali pengharapan. Ya, ketika Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, ya, Dia jadikan kita segambar dan serupa dengan dirinya. Amin. Ya. Dan kalau Tuhan itu adalah sang pengharapan, maka Dia ciptakan kita manusia adalah makhluk yang berpengharapan. Ya, yang memiliki pengharapan. Karena manusia itu adalah makhluk yang berpengharapan, dia punya pengharapan, maka dia bisa kehilangan pengharapan. Karena kita semua cuman bisa kehilangan sesuatu yang kita miliki. Benar nggak? Ya, kalau saya memiliki mobil, Bapak Ibu memiliki mobil, maka saya bisa kehilangan mobil. Karena saya memiliki mobil. Tetapi kalau saya tidak memiliki mobil, saya tidak perlu takut kehilangan mobil. Karena memang saya tidak punya. Seperti itu. Ya. Dan sebenarnya inilah yang membedakan manusia dan binatang. Manusia adalah makhluk yang berpengharapan, bisa kehilangan pengharapan, menjadi putus asa, dan ketika dia putus asa, dia cari baygon, minum. Dia pergi ke gedung bertingkat, dia terjun, enggak pakai payung. Dia diperkedel. Dia pergi ke rel kereta api menabrakkan dirinya, dia mati. Tapi binatang itu bukan makhluk berpengharapan sehingga tidak pernah kehilangan pengharapan. Sehingga kita tidak pernah dengar kerbau, monyet, putus asa, mana baygon. Ya, pergi ke warung beli baygon dulu baru minum. Enggak. Karena mereka bukan makhluk berpengharapan dan tidak pernah putus asa. Manusia adalah makhluk berpengharapan karena segambar dan serupa dengan Tuhan sang pengharapan itu. Sehingga dia bisa kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu, manusia harus memiliki tempat untuk berharap. Tempat untuk dijadikan pengharapan bagi dia. Dan pengharapan yang paling mantap dan paling teguh. Siapa namanya? Yesus. Seperti itu. Tuhan Yesus. Saya tuh membaca sebuah kabar dari World Health Organization, Badan Kesehatan Sedunia menyatakan bahwa setiap tahun ya, paling sedikit ada 800.000 orang di seluruh dunia yang menjadi depresi dan bunuh diri. Ya, tentu tidak ada di sini, ya kan? Karena masih ada di sini. Seperti itu. Ya. Sebelum dia gantung diri, dia minum baygon atau apalah caranya, maka dia depresi berat dan kemudian mengakhiri hidup. Kita tahu bersama bahwa di awal tahun 2023, ya banyak sekali ahli ekonomi, ya sedunia, ya mungkin semua kali, meramalkan bahwa tahun ini adalah tahun kegelapan. Ya, akan banyak resesi dan memang terjadi itu Bapak Ibu. Ya banyak depresi dan mungkin lebih banyak lagi yang bunuh diri. Mungkin lebih banyak dari 800.000 orang. Tetapi hari ini saya juga mau menyampaikan kepada kita satu pesan yang kekal. Buat setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anaknya yang telah ditebus dengan darahnya. Bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Apapun keadaanmu, solusinya adalah Tuhan Yesus.
Pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan cuma membebaskan kita dari dosa. Sebab dia adalah care, ya, dia peduli. Dan dia juga bisa membebaskan kita dari setiap persoalan. Seperti itu, ya. Dia bisa memberikan kita kekuatan jalan keluar untuk mengatasi setiap persoalan. Kalau kita berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu, bagaimana supaya kita memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan Yesus? Ya, kita baca dulu ayat yang sering kita baca, yang sering Bapak Gembala Pembina kita bacakan juga, Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Ya, boleh kita baca bersama-sama? Oke, 1, 2, 3. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Ya, dari ayat-ayat ini saya renungkan dengan mendalam sekali Bapak Ibu. Ya. Bagaimana supaya kita bisa memiliki pengharapan dalam Tuhan. Yang pertama itu terjadi di pikiran Bapak Ibu. Yang pertama saya ambil kesimpulan. Sadarlah bahwa rancangan Tuhan bagi umat-Nya adalah rancangan untuk mengalami kemenangan dan berkat Tuhan. Amin. Ya. Itu rancangan Tuhan. Supaya kita memiliki kemenangan. Ya, bukan cuma dapat berkat kemenangan. Ya. Dan tentu berkat Tuhan Bapak Ibu, bukan kutuk. Itulah sebabnya selama 33 tahun Tuhan Yesus hidup, ya, di Israel. Kebetulan saya dan Bapak Gembala pernah pergi ke sana sama-sama ya Pak. Ada foto bersama, wah luar biasa. Memori yang indah. Selama 33 tahun dia hidup di Israel sebagai manusia. Dia berjalan mendemonstrasikan kuasanya yang luar biasa. Seperti kata lagu tadi. Dia pembuat mujizat yang sejati. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, bisu berbicara, yang terikat roh jahat dilepaskan, yang mati bangkit. Kalau sudah mati bangkit, apalagi yang mustahil. Seperti itu. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Hari ini saya ulang lagi, pasti sudah banyak sekali hamba Tuhan yang mengatakan bahwa apa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu sampai hari ini bisa terjadi untuk setiap kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Seperti itu, karena Yesus Kristus itu sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hari ini ada banyak teriakan yang sampai kepada saya. Ya, mungkin juga beberapa di antara saudara. Ya, kalau kita mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami goncangan atau apapun juga namanya, itu Tuhan izinkan, amin. Tuhan izinkan supaya kita boleh melihat mujizat. Tuhan izinkan supaya kita berharap dan melihat mujizat, Bapak Ibu. Kalau segala sesuatunya berjalan dengan lancar, sehat, apalagi dompetnya tebal, seperti itu ya. Simpanannya banyak Bapak Ibu. Sehingga saya tuh sempat ketawa, ada penelitian yang mengatakan, ya ada beberapa orang, ada penelitian yang mengatakan bahwa ya lebih baik agak sakit-sakitan dikit, terus dompet tebal katanya. Bisa begitu ya. Ya, ada juga seperti itu, Bapak Ibu. Ya, nah saya mau sampaikan, ya, bagi kita yang berharap ada mujizat di dalam masa-masa kekelaman. Apa syarat awal mujizat? Apa syarat awal mujizat, Bapak Ibu? Bukan iman. Syarat awal terjadi mujizat harus ada masalah dulu. Amin. Kalau nggak ada masalah, ya. Nggak ada kebutuhan, kita nggak akan lihat mujizat. Ya, itulah sebabnya saya katakan bahwa kalau hari-hari ini kita ya diizinkan Tuhan melihat masalah, karena Tuhan ingin mengajar kita untuk melihat bahwa Dia itu
bukan hanya juru selamat, dia pemelihara hidup kita. Amin. Seperti itu. Siapa yang datang dengan masalah keuangan, sakit penyakit, ekonomi, saya bertanya, ya, apakah kehendak Tuhan bagi kita yang mengalami masalah? Ya, tersebut apa? Saya jawab sendiri saja. Ya, yaitu sesuai rencananya supaya kita mengalami kemenangan dan berkat-berkat Tuhan. Dipulihkan. Ya, bukan cuma itu, kita semakin mengenal Dia. Amin. Semakin mengenal Dia. Ya. Oleh sebab itu terus berharap kepada Tuhan. Yang saya pelajari di dalam Alkitab, ya, bahwa yang namanya mujizat itu di luar logika berpikir. Di luar akal kita. Benar enggak? Seperti itu, manusia nggak bisa bikin. Ya. Saya tuh pernah membaca sebuah percobaan. Percobaan tentang lebah, ya. Ahli fisika. Ya, dia teliti ukuran badan, ukuran sayap dari lebah. Ya. Dan kemudian mereka ukur dengan hukum fisika. Ya, dan kemudian mereka berkesimpulan, seharusnya katanya, ya, badan lebah yang gemuk dibandingkan sayapnya, maka sayapnya nggak mungkin bisa mengangkat badan lebah yang gemuk itu. Ya, seperti itu kata fisika, ahli-ahli fisika. Tetapi kenapa dia bisa terbang? Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya dia tidak pernah mendengar kata ahli. Dia hanya hidup dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan bagi dia itu adalah dia mengalami kemenangan. Dia terbang bukan jatuh. Seperti itu. Amin. Dia diberkati Tuhan untuk terbang bukan jatuh. Demikian juga rancangan Tuhan buat kita semua. Apapun kondisi kita. Yaitu supaya kita mengalami kemenangan dalam setiap persoalan. Amin. Bukan kalah. Ya, menang itu juga mengandung arti waktu kita dibukakan jalan mendapat berkat. Berkat itu justru membawa kita lebih dekat kepada Dia. Amin. Semakin mengasihi Dia. Bukan semakin jauh dari Tuhan. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu. Ya, bagaimana supaya kita memiliki pengharapan dari Tuhan Yesus. Ya, pengharapan yang kuat ini terjadi di pikiran. Sadarlah bahwa rancangan Tuhan bagi umatnya adalah rancangan untuk mengalami kemenangan dan berkat-berkat Tuhan. Yang percaya dan yakin katakan amin. Haleluya. Oke, nggak apa-apa tepuk tangan untuk Tuhan. Ya. Yang kedua, ya, bahwa tadi dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Wah, ini luar biasa ya. Selalu baru setiap pagi. Sampai kapan? Sampai kita mati gitu. Ya, seperti terus nggak habis-habisnya. Waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya mengingat ada sebuah kesaksian dari hamba Tuhan yang bernama Pendeta Robert Layerden. Kalau Pak Jajang pasti tahulah. Ya, Bapak Jajang ini gembala yang sudah senior. Seperti itu. Iya benar, karena saya masih sekolah di sekolah misi di sini, Pak Jajang sudah gembala. Seperti itu. Ya, saya tuh membaca buku dari Robert Layerden ya. Saya melihat surga, itu judul bukunya. Nggak tahu kalau masih ada. Seperti itu. Dan dia bilang waktu dia dapat hak istimewa untuk melihat sorga, di sorga ada gudang berkat. Dia bilang, wah itu gudang tuh besar sekali. Dan kemudian waktu dia diperlihatkan apa ya di dalamnya, ternyata anggota-anggota tubuh manusia, tangan, kaki, mata dan sebagainya. Untuk apa ini? Dia tanya kepada malaikat. Malaikat bilang, ini untuk anak-anaknya yang sakit, anak-anak Tuhan yang sakit, yang minta kesembuhan. Yang sembuh, ya, yang menerima, yang mau menerima kesembuhan, percaya kepadanya, Tuhan kasih organ yang baru.
Dan memang banyak kesaksian saya dengar. Di antaranya Pastor David Yonggicho dikasih jantung yang baru, jantung bayi Bapak Ibu. Seperti itu. Wah, jadi itu gudang begitu besar dan rasanya nggak akan habis-habisnya seperti ayat ini. Tak habis-habisnya rahmatnya. Seperti itu. Artinya apa? Artinya apa ayat kedua ini? Kalau tadi yang pertama sadarlah bahwa rancangan Tuhan bagi umatnya adalah rancangan untuk mengalami kemenangan dan berkat. Yang kedua masih terjadi di pikiran. Ya, sadarlah ada berkat dan pertolongan Tuhan yang tak terbatas buat kita. Amin. Ada pertolongan Tuhan yang tak terbatas. Dia selalu ingin menolong kita. Sama seperti bapak-bapak di sini, termasuk saya juga bapak. Ya, ingin selalu menolong kita, menolong anak-anak kita kan. Ya, mungkin kita nggak kaya, nggak banyak uang. Tapi kita juga mikirin bagaimana menolong anak kita kan. Apalagi Tuhan. Ya. Ada berkat yang tak terbatas. Jangan selalu didefinisikan uang gitu ya. Bapak Ibu, berkat ya. Dari Kejadian sampai Wahyu, wah ada banyak sekali kata berkat. Jadi kita jangan alergi dengar kata berkat Bapak Ibu. Ya seperti Bapak Ketua Umum Pak Rubin Adi Abraham katakan, ya ada banyak kata berkat. Seperti itu. Jadi nggak apa-apa kita bicara berkat hari ini. Ya, 2 tahun lalu anak saya ini namanya Samuel. Ya, dia datang kepada saya. Dia bilang begini, Pak, please dong Pak, saya tuh mau pelihara kucing. Kucing, saya kan orang Manado lebih suka anjing daripada kucing. Dan terus terang aja saya agak jijik kalau dengan kucing, terus terang aja ya Bapak Ibu. Tapi saya lihat dia, saya kasihan dan saya memang mengasihi dia. Ya udah, kita pelihara 1 kucing. 1 aja loh, jangan banyak-banyak, 1. Ya, jadi datanglah kucing itu bukan kucing ras Bapak Ibu. Tapi kucing yang dia suka gitu, suka ada di depan rumah gitu ya. Ya, dan kucing itu cukup bagus gitu. Jadi dia sekarang jadi anggota keluarga. Ya, kita pelihara. Tapi ternyata dia suka jalan-jalan juga keluar. Sudah ada pacar dia di luar. Berapa bulan kemudian melendut. Dan lahirlah 4 kucing tambahan. Saya pusing kepala. Tadinya cuma diizinkan 1, sekarang jadi 5. 1 ditambah 5. Apa saya pelihara Bapak Ibu? Tetap saya pelihara. Saya beliin makanan, disteril. Jangan nanti melahirkan lagi jadi peternakan ini rumah kita. Yang saya mau sampaikan kepada kita semua, kucing saja saya pelihara. Apalagi anak-anak saya. Saya mengasihi mereka. Jadi pasti saya pelihara mereka. Apalagi Bapa di sorga, pasti sangat mengasihi jemaat di Lembang ini. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Bapa di sorga. Dia pasti akan pelihara. Dia pasti akan mengirimkan berkat. Ya, kepada kita. Sesuai dengan kebutuhan kita. Bukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena firman Tuhan juga bilang begini. Kalau kamu, katakanlah saya, kalau kamu hence, ya, Bapa yang jahat, tahu memberikan pemberian yang baik kepada anakmu. Apalagi Bapa di sorga. Bapa di sorga sangat mengasihi kita semua yang ada di sini. Seperti itu. Dia akan mengirimkan berkat sesuai dengan kebutuhan kita. Dan saya juga mau sampaikan. Saya mau sampaikan kepada setiap kita, kalau di waktu yang lalu kita pernah ditolong oleh Tuhan, simpan itu di dalam hati kita. Jadi album rohani. Amin. Itu satu kekuatan. Kalau di kemudian hari, ketika kita butuh pertolongan dari Tuhan, ingat itu Bapak Ibu. Itu akan memperkuat iman kita untuk mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya sesuai kebutuhan kita. Amin. Ya. Kalau seandainya ada Daud dan Goliat di sini. Ya, Goliat itu katanya di dalam Alkitab 6 hasta sejengkal. 1 hasta 45 cm ya Pak ya. 45 kali 6, 270 cm.
tambah sejengkal, kira-kira 20 cm. 270 tambah 20 berarti 2,9 atau katakanlah 3 meter. Daud itu ya seperti kita lah. Ya 170 mungkin, seperti itu. Nah kemudian mereka diadu di hadapan kita. Siapa yang menang? Kita pilih yang mana? Sebelum baca Alkitab loh. Sebelum baca Alkitab. Kita pilih siapa? Goliat. Wah ini ditiup sama Goliat pasti terbang dia. Apalagi kena ini bogemnya. Seperti itu. Tapi Daud mengatakan begini, kalau di waktu lalu Tuhan menyertai aku, mengalahkan singa dan beruang, apalagi orang yang tidak bersunat ini. Seperti itu. Dia punya album rohani di masa lalu. Itu menjadi kekuatan dan Tuhan tolong dia. Ya. Saya juga percaya waktu Daud mau melemparkan batu dengan pengumban, kalau kita sebut katapel ya Pak ya. Saya percaya, ya misalkan anak saya ini Goliat gitu ya. Ya, waktu dia lempar batu meleset. Pasti meleset. Tapi Tuhan kasih. Dia belokkan sampai kena. Karena Tuhan menyertai dia. Oleh sebab itu, kalau kita pernah ditolong oleh Tuhan di waktu lalu, pasti semua pernah ditolong. Biar itu dijadikan album rohani untuk kekuatan ketika kita menghadapi masalah. Seperti itu. Itu adalah satu garansi yang pasti bahwa di kemudian hari Tuhan akan tolong kita. Ya. Saya pernah melihat sebuah percobaan, Bapak Ibu, di satu wadah, kaca, ditaruh air, jadi bisa dilihat dari luar karena transparan. Kemudian ditaruh tikus. Tikus berenang. Mau lihat dia kelelep sampai menit ke berapa? Ya. Nah waktu dia berenang terus berenang. Menit ke-15 dia tenggelam dan mati. Ya. Diadakan percobaan yang kedua, yang sama juga. Tapi tadi sudah dicatat 15 menit ya daya tahannya. Tikus yang kedua, benar. Mendekati 15 menit, dia sudah enggak tahan, udah mau tenggelam. Tapi waktu dia sudah mau tenggelam, ditolong. Ya, dirawat lagi sampai kuat. Ya, jadi dia enggak jadi mati. 15 menit memang dia hampir tenggelam. Nah kemudian besoknya jadi diistirahatkan satu hari. Dan besoknya dimasukkan lagi di wadah yang sama. Waktu dimasukkan, ditunggu sampai 15 menit. Dia enggak tenggelam-tenggelam. Dia berenang terus. Sampai berapa lama dia bisa tenggelam? Di atas 20 jam. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia punya pengalaman di masa lalu. Pak, dia pernah ditolong oleh manusia. Dia mendapatkan iman untuk terus bertahan. Dia terus berharap untuk dapat pertolongan. Itu tikus loh. Apalagi kita semua. Kita semua sudah pernah ditolong oleh Tuhan. Amin. Berharaplah kepada Tuhan. Ingat apa yang sudah dia pernah lakukan. Ingat juga janji-janjinya. Hanya pribadinya dan janjinya yang tidak bisa dipisahkan. Yang pasti bisa menolong kita. Amin. Ya. Bahkan kita sendiri tidak bisa mengandalkan harta kita, siapapun juga. Karena 1 Korintus, 1 Timotius 6 ayat 17 katakan begini, jangan pernah berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Itu ada ayatnya. Itu 1 Timotius 6 ayat 17. Ya. Waktu COVID-19 yang baru lewat, Bapak Ibu bisa lihat orang yang kaya tiba-tiba kehilangan kekayaannya. Seperti itu. Ayub yang sudah Bapak Ibu baca. Ayub dikatakan terkaya di timur. Tapi harta kekayaannya habis dalam waktu berapa lama? 1 hari. Jadi memang kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Dan apapun, karena itu semua bisa meninggalkan kita. Dan kita hanya bisa mengandalkan seperti kata lagu tadi, pembuat mujizat yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jadi kalau ada apapun juga menimpa kita, berharap kepada Tuhan, berharap kepada janji-janjinya. Amin. Ya. Orang terkaya di dunia saat ini siapa itu namanya? Elon Musk. Ya. Dan kemudian yang kedua itu Jeff Bezos. Ya, itu pokoknya itu raksasa-raksasa lah dalam hal ini Bapak Ibu. Di awal tahun ini, dua-duanya cuma dalam berapa hari? Kehilangan 1.000 triliun. Ya. Hanya Tuhan yang pasti bisa menolong kita. Kita nggak bisa mengandalkan siapapun dan apapun. Ya Bapak. Karena apa? Karena itu semua bisa meninggalkan kita. Waktu pandemi COVID-19, saya tuh diajar memang betul kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Saya dibawa, hampir mati dibawa ke 2 rumah sakit. Bayangkan udah dalam keadaan begitu ditolak. Di situ terbuka mata saya tidak bisa andalkan Tuhan. Pas bawa di rumah, keluarga pun cuma dari jarak jauh. Saya menderita sendirian. Kalau ada orang yang kaya bisa bayar lebih rumah sakit, dia nggak bisa dapat pengobatan yang lebih. Ya, pasti obat yang dulu lagi, kloroquine. Ya, seperti itu. Mungkin Pak Jajang juga dikasih itu. Di kemudian hari WHO bilang, itu obat sampah. Ternyata kita kelinci percobaan. Dari situ saya tahu bahwa kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Orang yang mati, itu pun harus mati sendiri. Itu yang menyakitkan kan? Waktu COVID-19. Udah dalam keadaan sekarat, udah lihat dari jauh. Keluarganya nggak boleh melihat. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ya kita mesti sadar yang kedua, bahwa ada berkat dan pertolongan Tuhan yang tak terbatas. Amin. Yaitu Tuhan dan janji-janjinya. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ya yang terakhir saja. Ya, tentu kalau kita berharap kepada Tuhan, ya berharap bukan diam-diam, gitu kan? Ya, berharap bukan diam-diam. Tetapi kita harus ucapkan. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 13. 2 Korintus 4 ayat 13, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi kalau kita katakan berharap, maka yang ketiga, belajarlah memperkatakan janji Tuhan. Doakan janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Yang diperkatakan tentu hasil akhir. Amin. Apa buah yang kita inginkan? Sebab firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memperkatakannya, siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Jadi ternyata perkataan dihubungkan dengan buah, akan memakan buahnya. Buah kan butuh waktu. Butuh waktu, bertumbuh dulu menghasilkan buah. Mesti disiram, dipupukin mungkin. Apa yang menyiram dan memupuk sehingga jadi buah? Perkataan yang terus menerus. Perkatakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Perkatakan hasil akhir oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Allah turut bekerja dalam segala perkara dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu. Jadi kalau kita berharap, doakan janji Tuhan, perkatakan janji Tuhan, pakai mulut kita harus ada bahasanya kepada Tuhan. Amin. Ya, waktu Tuhan pakai kata-katanya di Kejadian pasal 1, dia tidak pakai untuk berkomunikasi. Dia tidak pakai untuk ngobrol. Tetapi pertama-tama Tuhan mendemonstrasikan perkataannya itu waktu dia mencipta. Waktu dia mencipta. Ciptakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya. Waktu COVID saya kena ada gangguan ginjal Bapak Ibu. Untung terdeteksi cepat. Dan sekarang Bapak Ibu, saya terus perkatakan, aku ciptakan ginjal yang baru.
tubulus, glomerulus, nefron yang baru. Bapak Ibu, fungsi ginjal saya naik. Naik, bahkan sekarang lebih baik dari sebelum saya kena COVID. Haleluya. Cipta. Perkatakan hasil akhir yang kau mau. Aku ciptakan ginjal yang baru, dan nefron yang baru, dengan pembuluh-pembuluh darah yang baru, glomerulus dan sebagainya. Aku ciptakan dalam nama Yesus setiap pagi dan setiap kali saya ingat. Mulut kita ada kuasa. Saya tuh ingat ada satu penginjil yang luar biasa. Ya, saya juga pernah baca kisahnya, namanya D.L. Moody. Mungkin ada yang pernah membaca juga atau pernah dengar. D.L. Moody. Dia hidup di tahun 1800-an atau abad ke-19. Dan orang menjuluki dia adalah Paulus zaman modern. Kenapa? Sangat diurapi sekali. Luar biasa sekali. Kalau dia naik kereta tiba di satu daerah, dia baru menginjakkan kaki di satu tempat, maka itu desa itu dilawat oleh Tuhan. Luar biasa. Banyak yang menangis cari Tuhan. Nah, yang menarik, waktu dia sedang KKR, yang sakit dia undang. Ayo yang sakit, undang. Kemudian dia panggil satu persatu. Ya, kalau KKR zaman dulu kan, wah dari malam tuh bisa sampai pagi. Karena doakannya satu persatu gitu ya. Seperti itu. Kalau sekarang kayaknya nggak bisa ya Pak ya. Seperti itu ya, langsung tiba-tiba panitianya datang, ayo udah cukup waktunya. Seperti itu. Dia panggil. Dan kemudian dia tanya, sakitmu apa? Wah, apa kata tubuhmu? Waduh, sakit banget. Sekarang pertanyaan kedua, apa kata firman Tuhan tentang kondisimu? Oh, firman Tuhan katakan sih oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu sudah sembuh. Jadi apa kata tubuhmu? Apa kata firmanmu? Sekarang apa katamu? Gitu. Oh, saya mau terima kesembuhan sesuai firman Tuhan. Jadilah sesuai imanmu. Dan dia terima kesembuhan. Apa kata kita tentang persoalan kita? Sembuh, dipulihkan. Tentu harus koreksi diri. Seperti itu. Amin. Jadi belajarlah memperkatakan janji Tuhan, bukan memperkatakan masalah kita. Apapun keadaan kita, perkatakan janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan, bukan masalah kita. Waktu kita perkatakan masalah kita semakin besar Bapak Ibu. Sebab roh-roh jahat, saya baca di sebuah buku, ya dari Gembala John Kilpatrick, gembala dari kebangunan rohani di Pensacola. Seperti itu, dia bilang, roh-roh jahat akan memakan perkataan kita. Artinya apa? Roh-roh jahat itu akan jadi kuat karena perkataan kita. Kalau kita perkatakan yang khawatir, roh khawatir makin kuat dalam diri kita. Makanya belajarlah perkatakan janji Tuhan, bukan masalah kita. Apapun yang terjadi, sambil koreksi diri. Dan Bapak Ibu, hari ini saya mau tutup khotbah saya, Bapak Ibu, yang singkat saja, ya, dengan kisah antara saya dan anak saya yang perempuan. Ya, dia nggak bisa ikut karena dia ada tugas di sana. Nah, suatu hari waktu dia masih kecil, masih 2 tahun, jadi belum bisa membaca. Dan saya bilang kepada dia, namanya Hana. Kalau ini Samuel. Ya, Samuel anak Hana. Makanya waktu lahir, ini anaknya kakak ini. Kan anaknya Hana Samuel. Nah, terus saya bilang, Hana, besok siang setelah jam makan siang, Papa mau beli es krim yang di cup. Dia suka yang di cup, ya, dengan merek tertentu gitu ya. Oh ya, berapa Pak? Berapa? 6. Asyik. Tapi kalau habis makan siang. Oke. Sekarang Hana mau tidur. Loh, kok udah mau tidur baru jam 7? Supaya cepat tidur, cepat bangun, cepat dapat es krimnya. Makan siang dulu. Enggak apa-apa. Dia tidur. Besoknya dia bangun, kira-kira jam 8 langsung tanya, es krimnya mana Pak? Belum makan siang belum. Ya, dia main.
Itu setiap setengah jam dia tanya. Papa bilang jam 1, ini jam berapa? Oh dia tanya, ini masih pagi sayang. Gitu. Dia tanya terus, dia perkatakan janjinya. Pak jangan lupa janjinya ya Pak. Ya es krim 6 loh, bukan 1. Seperti itu. Karena dia belum bisa lihat jam, dia selalu matanya lihat jam seolah-olah dia bisa tahu jam berapa ini. Pak udah jam berapa? Oh belum. Masih jam 10. Kamu tidur dulu. Nggak mau. Nanti kalau lewat papa lupa lagi. Ya, beliin es krim mana. Seperti itu. Terus sampai jam 12. Dia bilang, Pak ini jam berapa Pak? Jam 12. Bentar. Asik. Es krimnya, tunggu dulu. Makan siang dulu. Saya punya kewajiban untuk membuat dia sehat seperti Tuhan. Amin. Ya, pas jam 1, betul-betul saya penuhi. Bapak Ibu, dari kisah ini saya mau ajar, belajarlah kepada anak kecil. Dia ingat janjinya, dia perkatakan, es krim Papa, es krim Papa, es krim Papa. Tapi bukan cuma itu, dia tahu bahwa dia harus makan siang. Artinya semua berkat Tuhan bersyarat. Bapak Ibu baca dari Kejadian sampai Wahyu, pasti banyak yang udah baca lah. Dari Kejadian sampai Wahyu. Semua berkat bersyarat. Tidak ada yang gratis. Karena Bapa di sorga punya kewajiban membuat sehat rohani kita. Kalau saya punya kewajiban membuat sehat jasmani dia, jangan dia makan-makan es terus sakit lagi. Kekurangan gizi. Seperti itu. Ada yang mau berkat keuangan Tuhan. Doa puasa sambil jungkir balik. Biar terobosan keuangan terjadi. Tapi enggak mengembalikan perpuluhan. Itu mimpi. Ya. Ayo kembalikan perpuluhan. Amin. Buat saya perpuluhan itu adalah tanda bahwa segala berkat yang saya terima berasal dari Tuhan. Itu tanda. Semua dari Tuhan. Perpuluhan itu bagi saya adalah tanda saya berharap pada pemeliharaan Tuhan saja. Oh, seperti itu. Jadi semua berkat itu ada syaratnya. Ada yang mau sehat jantungnya, organ tubuhnya kuat. Dia berdoa, Tuhan beri sehat. Oh, bagus. Tapi makan jeroan terus. Nggak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu, jangan cuma doa. Ya. Ada orang terkena kanker, ganas Bapak Ibu. Minta kesembuhan, tapi tidak mengampuni. Seperti itu. Tetap benci mertuanya. Seperti itu. Ya. Kebencian tetap dipelihara, sakit penyakit datang. Loh Bapak Ibu, ya sejak pandemi COVID-19 sampai hari ini saya belajar kesehatan terus. Seperti itu, belajar kesehatan terus setiap hari. Karena gimana mau melayani kalau badan nggak sehat gitu. Seperti itu sudah diteliti Bapak Ibu. Oleh para ahli, ada jurnal-jurnal kedokterannya Bapak Ibu. Saya bukan cuma baca artikel tapi jurnal-jurnal hasil penelitian. Orang yang punya emosi negatif karena kepahitan, itu dia mengundang kanker. Saya pernah diundang anak youth mendoakan mamanya di gereja lain gitu ya, anak dan orang tua nggak sama gereja. Pak Ence, doakan mama dong. Kenapa? Itu kanker payudara, udah stadium 3, seperti itu. Ya udah kita pergilah ke sana. Ya kerjaan saya doa gitu, sembuh ya tergantung Tuhan dan juga dia. Ya dan kemudian saya cuma bilang aja, bukan karena saya peka-peka amat, karena dulu pernah belajar juga gitu ya. Gitu, bahwa banyak orang yang kepahitan, apalagi pahit sekali, itu karena tidak mengampuni. Seperti itu. Dan saya tanya ya panjang lebar tentang hubungannya, dan saya cuma bilang, mengampuni Ibu supaya Tuhan mendatangkan kesembuhan. Jadi pas dia mengampuni, saya tumpang tangan, dia nangis-nangis, terus saya pulang. Ya, kemudian ketemu lagi sama anak youth itu dan dia bilang begini, Pak Gembala,
setelah Pak Gembala doakan itu, tapi Tuhan yang lakukan ini ya, Bapak Ibu, itu keluar bau busuk dari payudaranya. Terus menerus, dan sudah hilang sakitnya. Haleluya. Makanya saya mau sampaikan, jangan cuma perkatakan. Janji Tuhan, ada bagian kita loh. Karena semua berkat bersyarat. Amin. Saya undang pelayan musik seperti itu. Jadi saya mau sampaikan sekali lagi Bapak Ibu, ya, bahwa Yesus pengharapan kita. Apapun persoalan yang kita hadapi hari ini, Dia sanggup memberi kekuatan, Dia sanggup membuat jalan, ya, Dia sanggup membuat kita menang. Amin. Asal kita berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, dan jangan lupa untuk supaya kita bisa berharap kepada Tuhan. Ya, ada 3 hal ini. Ya, kita mesti sadar. Ya, rancangannya, ya, rancangan awalnya, supaya kita mengalami kemenangan dan berkat. Itu mesti dipikiran dulu Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, rancangannya apa Bapak Ibu? Tadi rancangannya adalah, ya, sadarlah ada berkat dan pertolongan yang tak terputus-putusnya. Amin. Selalu Dia ingin menolong kita. Dan tentunya kita harus ekspresikan pengharapan kita lewat kata-kata iman kita. Perkatakan janji Tuhan, bukan perkatakan masalah kita. Ketika kita terus banyak memperkatakan masalah, menggerutu, itu roh jahat yang lebih kuat dalam hidup kita. Amin. Jadi cuma itu saja. Saya percaya kalau kita menyimak dengan baik, kita akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.